Hari ini, kita akan membahas tentang cara pembuatan pakan silase. Silase adalah pakan hijauan yang diawetkan dengan cara dimasukkan ke dalam tong atau plastik yang kedap udara. Silase sangat bermanfaat ketika stok pakaian hijau mulai sulit ditemukan. Misalnya, saat menghadapi musim kemarau. Maka dari itu, saat stok hijauan melimpah, ada baiknya kita untuk menabung pakan dengan metode silase ini. Bahan yang digunakan pun cukup mudah ditemukan di sekitar kita. Hanya menggunakan bahan dasar hijauan saja. Buat silase? Ya. Saat ini kami sedang memanen daun singkong dan daun indigo vera karena saat ini stoknya sedang banyak. Nanti akan kita campur dengan daun jagung dan daun acret yang sudah disiapkan di kandang. Dalam membuat pakan silase harus banyak jenis tanamannya, jangan hanya satu jenis saja. Lebih banyak variannya justru akan lebih baik. Hal ini akan berguna untuk saling melengkapi nutrisi antara satu tanaman dengan tanaman lainnya. Teman-teman bisa menggunakan bahan hijauan lain, tergantung ketersediaan di tempat masing-masing. Misal, rumput pakcong, rumput odot, daun pisang, daun nangka, daun kaliandra, dan hijauan lainnya. Jadi teman-teman tidak perlu terpaku dengan bahan-bahan yang kami gunakan saat ini, tergantung ketersediaan di tempat masing-masing. Sekarang kita masuk ke dalam tahapan pembuatan pakan silase. Prinsip yang paling dasar dalam pembuatan pakan silase adalah kadar air. Maka dari itu, pakan hijauan harus dilayukan dahulu selama 1 hari atau 1 malam agar kadar airnya berkurang. Setelah proses pelayuan, langkah selanjutnya adalah mencacah hijauan dengan mesin chopper. Penggunaan mesin chopper ini sangat membantu, karena jika mencacah hijauan secara manual, akan membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup lama. Apalagi jika populasi kambing atau dombanya banyak. Bisa kita perhatikan di video ini, ranting atau batang pohonnya pun bisa sekalian digiling juga, selama itu bukan ranting atau batang pohon yang keras. Selalu hati-hati saat teman-teman sedang menchopper hijauan. Selalu fokus dan jangan sampai tangan teman-teman melewati batas aman. Setelah selesai proses pencacahan, langkah selanjutnya adalah tahap penyimpanan. Proses penyimpanan ini yang nantinya akan menentukan keberhasilan pembuatan pakan silase. Kami menggunakan tong biru seperti ini. Atau jika teman-teman belum memiliki tong seperti ini, bisa menggunakan plastik yang nantinya diikat dengan sangat rapat. Sebelum kita masukkan ke dalam tong, pakan hijauan yang sudah kita cacah tadi, kita campurkan terlebih dahulu dengan probiotik untuk melengkapi kandungan nutrisinya. Kemudian, kita masukkan ke dalam tong dan dipadatkan dengan cara diinjak-injak seperti ini. Hal ini agar tidak ada rongga udara di dalam tong. Plastiknya. Kemudian, sebelum ditutup, kita kasih probiotik juga bagian atasnya sekitar tebal 10 cm. Penempatan probiotik di bagian atas ini diharapkan bisa memproteksi uap air yang masuk lewat sela-sela tutup. Probiotik yang kami gunakan ini terbuat dari tepung jagung dan campuran molase. Sebetulnya menambahkan campuran probiotik ini tidak wajib,
selama teman-teman sudah yakin dengan kandungan nutrisi dari hijauan yang diuraikan. Saking harus tertutupnya, kita menggunakan tambahan lapisan plastik untuk tambahan proteksi agar tong benar-benar kedap udara. Langkah selanjutnya yaitu menyimpan tong yang sudah bersih pakan silase ini dengan aman dan akan kita diamkan selama kurang lebih 1 minggu untuk siap makan. Pakan silase ini bisa bertahan selama berbulan-bulan, selama wadah penyimpanannya aman dan tidak ada udara yang masuk. Pakan silase yang sudah dibuka tutupnya harus segera dihabiskan dan tidak bisa disimpan kembali. Maka dari itu, dalam pembuatan pakan silase harus disesuaikan dengan populasi ternak. Sekian tutorial pembuatan pakan silase dari kami. Jika teman-teman ada saran atau ada cara lain dalam pembuatan pakan silase, silakan tuliskan di kolom komentar. Karena memang banyak sekali metode pembuatan pakan silase yang disesuaikan dengan bahan-bahan dan pakan hijauan yang tersedia di tempat teman-teman masing-masing.